Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Desi Katasari dari kelas 4A Prodi PGSD dengan nomor NPM 2021 404640535. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Nah, adapun manfaat atau tujuan dari pembuatan video resumen saya kali ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis ICT serta untuk mengetahui apa saja sih kekurangan dan kelebihan bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis ICT tersebut. Nah, jadi bentuk-bentuk media pembelajarannya itu ada 8 loh, apa saja sih? Yang pertama ada media grafik, kemudian yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media video, yang keempat ada multimedia, yang kelima ada simulasi, yang keenam ada media permainan, yang ketujuh ada 3D printing, dan yang kedelapan ada virtual reality. Yang pertama ada media grafik. Jadi apa sih pengertian dari media grafik? Jadi media grafik ini adalah media virtual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat, angka-angka, dan gambar atau simbol. Nah, media grafik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, ada kelebihan dari media grafik. Jadi, kelebihan media grafik yaitu bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Kemudian, penyajian dari data grafik itu jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Nah, yang kedua ada kekurangan dari media grafik. Jadi, kekurangan media grafik ini, media ini nih sulit dipahami karena berbentuk gambar sederhana. Kemudian, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Kemudian yang kedua ada media audio. Jadi, media audio itu adalah salah satu bentuk perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, media audio ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya loh. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan media audio? Yang pertama ada kelebihan media audio. Jadi, kelebihannya yaitu media audio ini tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, media audio ini tidak mahal. Dan yang ketiga, menyediakan informasi-informasi baru yang dapat kita akses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua ada kekurangan media audio. Kekurangan media audio ini ada yang pertama ada perhatian hak cipta, kemudian kesulitan dalam memantau kepercayaan, yang ketiga berpotensi terhadap pembajakan. Kemudian yang ketiga ada media video. Jadi apa sih pengertian media video? Nah, media video ini merupakan media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong peserta didik atau siswa agar dapat terjadinya proses belajar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan media video. Nah, yang pertama kelebihannya proses pembelajaran ini menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Nah, yang kedua ada kekurangan dari media video. Kekurangannya yaitu menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan dalam menyusunnya itu menyita waktu. Jadi guru itu harus benar-benar mempunyai ininya dari waktu tertentu dalam menggunakan media video ini. Nah, aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan media video ini yaitu seperti KineMaster, kemudian Powtoon, kemudian masih banyak lagi lainnya. Keempat, ada multimedia. Jadi pengertian multimedia ini merupakan media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan antara teks, animasi, grafis, audio, dan video yang menjadi satu kesatuan itu. Nah, penyajian dalam multimedia ini meliputi linear, kemudian non-linear. Nah, pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif itu seperti e-learning,
kemudian pembelajaran interaktif. Kemudian yang kelima ada media simulasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan media simulasi? Nah, media simulasi itu merupakan media yang cara penyajian pengalaman belajar itu dengan menggunakan situasi tiruan yang berguna untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan peserta didik. Nah, media simulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan media simulasi yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa. Ya, jadi di situ, dalam menggunakan media simulasi itu, guru itu dapat melihat kreativitas siswa. Nah, yang kedua dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa serta memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada diri siswa. Nah, adapun kekurangan dari media simulasi ini. Kekurangan media simulasi ini yang pertama, pengelolaan yang kurang baik. Terkadang media simulasi itu dapat digunakan sebagai hanya media bermain dan bersenang-senang saja. Nah, yang kedua, timbulnya rasa malu dan tidak percaya diri pada diri siswa ketika siswa disuruh atau diperintah dalam mempraktekkan atau mensimulasikan tentang sesuatu. Kemudian yang keenam ada media permainan. Jadi, manfaat dari media permainan ini sebagai penyemangat penyampaian materi pelajaran. Nah, kemudian manfaat selanjutnya agar peserta didik itu pada saat belajar itu tidak merasakan jenuh atau bosan. Kemudian dapat menambah semangat peserta didik, kemudian dapat mengasah memori atau daya pikir peserta didik. Selanjutnya, proses belajar siswa itu menjadi lebih interaktif. Nah, jenis-jenis media permainan ini seperti game aksi-aksi, kemudian pengalaman peserta didik, kemudian ada simulasi, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh ada 3D printing. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan 3D printing? Nah, 3D printing ini merupakan proses pembuatan benda pada 3 dimensi dari sebuah desain secara digital. Nah, adapun manfaat dari 3D printing yaitu memberikan kebebasan yang lebih besar dalam hal desain dan pengembangan produk. Adapun kelebihan dan kekurangan 3D printing. Yang pertama, kelebihan 3D printing yaitu waktu pencetakan itu relatif sangat cepat. Kemudian cepatnya itu mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, tidak sampai 10 menitan, mungkin hanya 1 sampai 5 menit. Nah, yang selanjutnya hasil cetakan ini akurat, bisa sama persis sesuai dengan rancangan atau model yang dibuat. Nah, adapun kekurangan dari 3D printing ini, kurangnya itu kurang praktis karena hasil cetakan yang keluar dari 3D printing itu tergantung dengan bahan yang digunakan. Jika bahannya satu, maka hasil cetakannya itu hanya bisa menggunakan satu bahan saja. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembajakan, dan yang ketiga itu merebut pekerjaan manusia sehingga banyak manusia itu yang banyak yang pengangguran karena dengan adanya 3D printing ini. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada media virtual reality. Jadi apa sih yang dimaksud dengan virtual reality? Nah, virtual reality ini merupakan suatu teknologi yang membuat penggunanya itu dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Jadi membuat penggunanya itu merasakan seolah-olah penggunanya itu benar-benar ada pada lingkungan tersebut, padahal tidak. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual reality, yang pertama itu kelebihannya. Nah, kelebihannya itu semua pekerjaan yang susah itu bisa dilakukan secara mudah, seperti saat membuat rancangan proyek bangunan atau bangunan gedung-gedung, perkantoran, masjid, rumah sakit dan sebagainya itu lebih mudah dirancang. Nah, adapun kekurangan dari virtual reality ini, yang pertama yaitu meningkatnya pengangguran. Karena lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang suatu proyek, sehingga banyak manusia yang menganggur. Karena itu tadi, adapun kelebihan virtual reality itu memudahkan
pekerjaan manusia dalam merancang segala sesuatu. Nah, itu tadi bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis ICT. Ada 8, yang pertama media grafik, kemudian media audio, media video, multimedia, media simulasi, media permainan, 3D printing, dan virtual reality. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi yang menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.